Selamat Hari Baru penuh semangat dan kegembiraan. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Kami hadir di Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Medan, Pekanbaru, Palembang, Balikpapan, Banjarmasin, Makassar, dan Manado. Smart FM, the spirit of Indonesia. Dan berikut inspirasi dari Mia Mariana dan tim Mark Plus Inc. Selamat mengikuti. Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dan sekaligus kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta. Kota ini terletak 800 km sebelah timur Jakarta atau 435 km sebelah barat Laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di pantai utara Pulau Jawa bagian timur, berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Jawa. Surabaya memiliki luas sekitar kurang lebih 326,81 km persegi dan memiliki penduduk 2.970.843 jiwa pada tahun 2021. Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbang Kertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa adalah kawasan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabodetabek. Surabaya dan wilayah Gerbang Kertosusila dilayani oleh sebuah bandar udara, yakni Bandar Udara Internasional Juanda serta Pelabuhan Tanjung Perak dan Pelabuhan Ujung. Surabaya terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan. Dan inilah Smart FM Surabaya 88,9. Smart FM, the spirit of Indonesia. Ya, 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Selamat siang, Sobat Listener. Senang sekali siang ini kembali lagi saya, Sally Diandra, menemani Anda dalam rangkaian siaran bersama Smart FM Network dalam hari jadi Smart FM yang ke-26 tahun. Dan di momen istimewa ini, selama sehari kita sudah melakukan siaran bersama dari pagi sampai siang ini. Tadi sudah dari Yogyakarta dan kali ini beralih ke Surabaya. Surabaya mengemban tugas kali ini menemani Smart Listener untuk ngobrol-ngobrol atau juga untuk mungkin mendapatkan sebuah inspirasi yang menarik dari narasumber yang akan kami hadirkan untuk Anda. Baik, untuk tema kali ini kita akan membahas mengenai membangun sinergi dalam kolaborasi. Dan kali ini saya sudah terhubung dengan dua narasumber kami yang ada di Studio 3 dan juga ada di Studio 2. Saya sapa dulu untuk Mbak Mia Mariana. Halo, selamat siang. Halo Mbak Sally, apa kabar? Salam sehat. Kabar? Salam sehat juga Mbak Mia. Ya. Mbak Mia ini biasa talk show di Smart Karir ya Mbak Mia. Betul, setiap hari Rabu jam 11 sampai jam 12. Oke. Nah Mbak Mia ini berkenaan dengan ulang tahun dari Smart FM. Mungkin apa harapan dari Mbak Mia untuk Smart FM ke depannya Mbak? Oke, harapannya pastinya 26 tahun itu adalah satu umur yang sangat mature gitu ya. Saya berharap di tahun-tahun berikutnya itu Smart FM bisa memberikan banyak pencerahan, banyak menjadi role model dan teladan juga untuk Indonesia pastinya. Begitu Mbak Sally. Jadi kalau sudah bicara teladan itu pastinya sudah semuanya dirangkum jadi satu. Wow. Ya. Oke. Baik, sekarang saya beralih ke narasumber berikutnya yang ada di Studio 3 ya. Halo, selamat siang untuk Mbak Tasya dari tim Mark Plus. Selamat siang Mbak Tasya. Siang Mbak Sally. Apa kabar? Salam sehat Mbak Tasya. Sehat, baik-baik. Apa kabar nih Mbak Sally dan Mbak Mia? Sehat juga semua. Alhamdulillah kabar baik Mbak Tasya. Nah, seperti yang tadi saya tanyakan juga ke Mbak Mia, mungkin Mbak Tasya ini juga bisa memberikan harapan dari Mbak Tasya untuk Smart FM khususnya di hari jadi Smart FM yang ke-26 ini? Terus mengudara dan tetap muda ya untuk Smart FM.
Kalau berasa muda mesti pengennya semangat terus begitu ya, Mbak Betul, Tasya ya. betul, Oke. betul. Baik, dari tim Maklus ini biasa juga mengisi acara di Smart FM ya, yaitu di Smart Marketing Now. Ya. Betul. Baik. Nah, Mbak Mia dan juga Mbak Tasya berkenaan dengan apa yang kita bahas siang hari ini, yaitu tema mengenai membangun sinergi dalam kolaborasi. Seperti kita tahu, efek dari pandemi COVID-19 membuat banyak orang ataupun stakeholder mengubah cara berbisnis mereka ya, dari yang tadinya offline menjadi online, lalu bahkan nggak sedikit juga mereka saling menjalin kolaborasi atau saling bekerja sama. Nah, mungkin saya mau bertanya dulu ini ke Mbak Tasya dulu terlebih dulu ya Mbak Tasya ya. Boleh. Mengenai kolaborasi ini, karena begini, walaupun sudah berkolaborasi, tapi kadang-kadang banyak yang sering lupa juga. Kalau kolaborasi itu juga harus dibangun dari dalam diri sendiri atau dari organisasi tersebut begitu ya. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Mbak Tasya mengenai bagaimana fundamental dari kolaborasi itu sendiri, Mbak. Monggo. Kolaborasi itu kalau diceritain ya sebenarnya kita tuh selalu berkolaborasi di setiap hari. Apapun yang kita lakukan sebenarnya adalah hasil dari kolaborasi. Nah, sebenarnya kolaborasi itu kalau kita ngomong dari segi bisnis gitu ya, segi marketing gitu Mbak Sally, kita tuh ngomongin berawal dari kita tahu nggak sih kesadaran diri sendiri deh istilahnya. Kesadaran diri sendiri atau kita sebagai organisasi atas kapabilitas kita dan peluang bisnis kita. Ketika kita udah tahu peluang kita apa dan kita sudah tahu kita itu siapa, apa kelebihan dan kekurangan kita akan lebih mudah untuk menjalani kolaborasi kita gitu. Awalnya dari situ. Kita harus clear dulu kita itu siapa, lalu peluang apa, dan yang paling penting satu lagi takut ketinggalan adalah goals-nya. Gitu. Tujuannya bagus ya. itu harus ada goals-nya bener Mas Eli. Oke. Lalu apakah kita juga harus melihat siapa-siapa saja yang bisa kita ajak kolaborasi atau mungkin random, Mbak Tasya? Harus. Kita harus lihat siapa yang bisa berkolaborasi sama kita. Pertama kita lihat dulu apakah orang yang berkolaborasi itu melengkapi kita. Lalu yang kedua kita lihat apakah orang yang kita ajak kolaborasi ini atau organisasi gitu ya punya tujuan yang sama sama kita. Itu dua hal yang menurut saya paling penting gitu ya ketika kita mau menjalankan kolaborasi. Gitu. Oke, baik ya. Nah, untuk kuncinya Mbak Tasya supaya kolaborasi ini bisa berjalan baik, mungkin bahkan bisa jadi akan long lasting ya, terus menerus sampai bisa dikatakan akhir zaman lah. Nah ini apa ini kuncinya Mbak supaya bisa seperti itu? Sebenarnya baik lagi ya, kita kan cocok-cocokan ya sebenarnya kalau bisnis atau apa, tapi cocok-cocokan itu kan nggak cuma cap cip cup ya. Sebenarnya kan ada formulanya gitu ya. Biar long lasting kita tuh perlu punya tim yang punya kolaborator, punya partner gitu ya yang bisa komunikasinya bagus sama kita. Itu yang pertama. Yang kedua terbuka. Yang ketiga trust, ada rasa percaya sebenarnya gitu. Lalu yang keempat, kita sama-sama bisa saling bertukar nilai gitu. Saling melengkapi kekurangan kita dengan kelebihan masing-masing dari partner yang berkolaborasi. Ini juga berlaku misalnya kita bisnis atau kita pelayanan publik misalnya, atau kita pendidikan. Sebenarnya kita perlu banget berkolaborasi dengan orang-orang yang bisa saling melengkapi sama kita gitu kan. Sebagus-bagusnya satu orang lebih bagus banyak orang gitu Mbak Sally. Oke, betul sekali. Tapi kalau misalnya namanya juga orang ya Mbak ya, berkolaborasi, menyamakan dua kepala menjadi satu itu kan memang nggak mudah. Betul. Iya kan? Pasti selalu ada clash, ada gesekan di antara mereka. Nah, ini kalau ada seperti ini, apa yang harus dilakukan Mbak Tasya? Balik lagi tiap orang punya seninya masing-masing ya dalam menghadapi konflik gitu ya atau menghadapi masalah misalnya. Bisa jadi masalahnya masalah gede, bisa jadi ternyata masalahnya kecil, kok digede-gedein gitu ya. Mungkin ada yang panik atau ada teman kita yang ternyata masih bingung cara menyampaikan kepada kita. Yang paling penting yang perlu kita punya itu adalah ini sih understanding. Rasa kita untuk memahami orang lain gitu. Kita perlu punya empati, perlu bersimpati, tapi yang paling penting kita mau nggak sih memahami orang lain gitu ya, sama kayak kita memahami tim kita atau kita memahami diri sendiri. Kita perlu terbuka di situ sih. Gimana caranya kita bisa tahu
si A ini panik misalnya, oh si B ini ternyata memang ada masalah besar gitu, si C ini ternyata bla bla bla, banyak sekali permasalahan di bisnis yang kita bisa selesaikan sebenarnya, tak asalkan kita mau mendengar. Aduh, aku jadi curhat colongan ini ya, tapi kurang lebih kayak gitu sih Mbak Sally. Nggak apa-apa. Curhat colongan nggak apa-apa Mbak Tasya. Ini saatnya kita bisa untuk bertukar pendapat di sini ya. Baik, kita break dulu ya Mbak Tasya ya. Nanti kita akan lanjutin lagi obrolan kita. Curhat-curhat yang lain masih ditunggu lagi nih Mbak Tasya dan juga Ibu ya. Baik. Siap, Smart Listener, kembali kami mengajak Anda karena ini berkaitan dengan ulang tahun Smart FM yang ke-26. Smart FM ingin bagi-bagi hadiah. Jadi bukan kita saja yang dapat hadiah, tapi kita juga ingin bagi-bagi hadiah. Nah, silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk ikutan di kuis Smart FM. Anda cukup menjawab saja apa nama kegiatan bertukar satu barang dengan barang lain tanpa menggunakan uang. Sekali lagi, apa nama kegiatan bertukar satu barang dengan barang yang lain tanpa menggunakan uang? Jawaban bisa langsung Anda kirim melalui WhatsApp kami di 0811 312 889. Sekali lagi, Anda bisa mengirim jawabannya ya ke WhatsApp kami di 0811 312 889. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Hai Smart Listener, masih ingat dengan pepatah lama yang mengatakan banyak jalan menuju Roma? Wait a minute. You serious? Hal yang sama juga berlaku untuk menikmati Smart FM. Anda bisa mendengarkan melalui streaming www.radiosmartfm.com. Hey, that's pretty good. YouTube channel Smart FM, Facebook Radio Smart FM, dan via Joox Music yang bisa Anda download di aplikasi App Store. Smart FM, the spirit of Indonesia. Pastikan Anda selalu menikmati Smart FM setiap harinya untuk menambah wawasan dan pengetahuan Anda. Wih, seru banget ya seminar Zoom-nya. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. We sing happy birthday to you. 26 tahun Smart FM menemani Anda dalam membangun bisnis, mengembangkan karir, jatuh bangun dan menikmati cerita sukses bersama. Memeriahkan 26 tahun Smart FM, your truly business partner, ayo ikut serta dalam kuis Instagram. Tebak tokoh bisnis sesuai dengan foto yang terpampang di Instagram @radiosmartfm 959. Dapatkan gift spesial 26 tahun Smart FM. Caranya gampang, follow akun Instagram @radiosmartfm 959 dan segera jawab pertanyaan yang tertera. Informasi lebih lanjut, klik dan follow akun Instagram @radiosmartfm 959. Happy birthday. 26 tahun Smart FM, your truly business partner. Smart FM, the spirit of Indonesia. 60 seconds of top news stories. This is BBC Minute. All the latest world news. The country is in crisis. Missiles flying across the night sky. All the latest sport. It's unbelievable. This is crazy. All the latest trends. Viral tweet time. Really catchy tune. You've got to see this. And all in 60 seconds. Do not try this at home, people. BBC Minute. All your news from around the world. On Smart Jakarta 95.9 FM. Business and inspiration. Part of the KG Radio Network. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Dan kita masih ditemani oleh dua narasumber kami, yaitu ada Mbak Mia Mariana dan juga Mbak Tasya. Kita masih ngobrol-ngobrol mengenai membangun sinergi dalam kolaborasi.
Tadi Mbak Tasya sudah menyinggung sedikit ya mengenai bagaimana sih kunci supaya kolaborasi ini bisa menghasilkan sebuah tujuan yang bisa diraih bersama-sama begitu. Salah satunya adalah harus saling tahu satu sama lain begitu. Begitu ya Mbak Tasya ya. Halo Iya, Mbak Tasya. betul, betul. Iya, betul sekali. Nah, tapi kalau misalnya Mbak Tasya salah satu pihak nih kolaborasi kan misalnya dua pihak ya. Kalau misalnya satu pihak ada yang nggak bisa ngerti, apa ditinggalkan saja atau bagaimana, Mbak? Waduh, kalau kayak gitu gimana ya? Memang kita sepertinya harus terus merangkul teman kita ya. Jadi karena kalau kita kolaborasi kan kita saling berangkulan, bergandengan tangan, kurang lebih kayak gitu. Cuma kalau misalnya ada yang tidak nyambung gitu misalnya atau ada kesulitan komunikasi di awal, sebaiknya kita visit lagi rencana kita di awal sebenarnya apa sih alasan kita bersama mereka gitu. Jadi kita punya alasan yang kuat gitu kalau sama mereka, berarti kan kita harus mempertahankan sesuatu gitu sih Mbak. Baik. Jadi mungkin bisa ngobrol kembali dua belah pihak, ngobrol dengan kepala dingin tentu saja ya Mbak Tasya ya mengenai hal ini ya. Kembali lagi maunya apa? Kembali ke awal begitu ya. Kembali ke laptop begitu. Baik. Betul. Kalau bagaimana agar kolaborasi ini bisa menghasilkan tadi kan tujuan ya. Kali ini menghasilkan satu sinergi yang bisa menghasilkan dua-duanya, Mbak. Bisa menghasilkan dua-duanya. Kalau kita mau dua-duanya sama-sama punya dapat cuan atau mungkin dapat benefit yang sama begitu. Oh gitu, oke. Jadi biasanya kalau kita ngomongin bisnis ya, kita biasanya butuh banget sinergi yang kayak gini gitu. Jadi sama-sama saling menguntungkan gitu ya. Kolaborasi kalau kayak gini, kita biasanya mencari partner yang memang punya kekuatan yang sama-sama kita. Sekarang kita ngomongin kekuatan nih, gitu. Nah dari kekuatan tersebut kita harus gabungkan untuk mendapat hal-hal yang kita belum pernah lakuin. Atau biasanya kita tuh kalau bergabung sama orang yang sama kuatnya sama kita, itu kita akan mendapatkan hal baru yang belum pernah kita masuki. Misalnya ketika perusahaan berkolaborasi dengan universitas untuk membuka satu program pembelajaran baru. Nah, program pembelajaran baru ini sebetulnya tidak akan bisa terjadi ketika ketika tiap partner itu bekerja satu-satu sendiri-sendiri. Nah, biasanya kita kalau partner kayak gitu, misalnya Markus sama Smart FM untuk smart marketing. Nah, smart marketing itu ada ibaratnya ketika memang ada tim Markus dan tim Smart FM nih yang sama-sama menggali misalnya tren-tren marketing terbaru saat ini gitu. Nah, kalau cuma sendiri hasilnya mungkin tidak sesuai yang diharapkan atau goals-nya di awal tadi gitu sih Mas Sally. Oke, baik. Ya. Sekarang saya mau beralih ke Mbak Mia terlebih dahulu nih. Halo, Mbak Mia. Iya, Mbak Sally. Iya. Mbak Mia, menurut Mbak Mia, apa sih yang sebenarnya menjadi faktor yang menyebabkan mandeknya sebuah kolaborasi? Kalau tadi kita sudah ngobrol banyak mengenai bagaimana caranya berkolaborasi dengan Mbak Tasya. Jadi kalau misalnya, apa sih yang menurut Mbak Mia nih, apa sih yang menyebabkan mandeknya sebuah kolaborasi, Mbak Mia? Oke, bicara kolaborasi karena kita sekarang siang-siang, kayaknya ini jamnya ngantuk. Saya analogikan kolaborasi itu seperti kita sedang makan sop buah, gitu ya. Kayaknya sop buah tuh waktu kita Ramadan tuh seger banget ya, dan itu jadi menu buka puasa. Kalau menurut Mbak Sally sama Mbak Tasya itu sop buah itu buahnya satu atau banyak ya? Banyak banget. Pastinya banyak gitu, banyak. Jadi ada yang manis, ada yang seger, ada yang asam gitu. Tapi pas dijadi satu kok jadi rame ya, jadi seru. Dan biasanya juga sop buah itu selain dibuatnya rame gitu ya, dengan buah-buahan biasanya dimakannya juga rame-rame gitu ya. Saya analogikan yang sederhana supaya siang-siang nggak berat gitu ya. Iya, betul. Materinya ya. Jadi ibaratnya bahwa pertama kali kenapa bisa mandek tadi Mbak Sally bilang, pertama kali pada saat kita berkolaborasi seperti halnya mungkin si buah ini gitu. Si buah ini kita sudah tahu kalau buah jeruk itu rasanya itu suka ada asam-asamnya gitu ya. Kalau saya mungkin sering sekali kalau siaran tuh suka pakai singkatan NAKSA gitu ya. Mungkin buah jeruk tuh arti kolaborasi jangan berbuat jelek dan buruk. Wah, seperti itu gitu ya. Atau misalnya buah stroberi nih, kelompok buah stroberi selalu memberi misalnya gitu ya. Nah, jadi masing-masing dari kita sebelum kita berkolaborasi pertama kali adalah kita harus tahu keunikan kita apa sih?
gitu. Bisa jadi keunikan saya nih tipe yang asem banget kalau ngomong sama orang gitu ya. Misalnya aku tuh orangnya pahit banget gitu. Tapi nggak berarti kita asem atau pahit yang mungkin dalam konotasi seseorang itu menjadi negatif. Pada saat dikolaborasikan ternyata kita penting juga loh, butuh orang-orang seperti ini gitu ya. Misalnya jadi penting sekali di awal sebelum kita berkolaborasi supaya tadi Mbak Sali bilang jangan sampai mandek. Pertama kali pentingnya kita tahu keunikan diri kita, kelebihan diri kita, dan keterbatasan diri kita. Bukan kekurangan ya, gitu. Karena kalau kekurangan itu kesannya kita jadi rendah diri, pesimis, dan lain-lain. Tapi keterbatasan itu segala sesuatunya bisa disiasati, gitu. Kalau sudah tahu, akhirnya fokusnya sebelum kita berkolaborasi adalah kita apa dulu nih. Pentingnya pertama kali adalah kita menata hati. Gitu, menata hati. Misalnya nih saya kolaborasi sama Mbak Sali sama Mbak Tasya gitu ya. Mbak Sali sama Mbak Tasya ini tipenya yang gercep gitu ya, apa-apa tuh gercep, sementara saya tipenya yang lambreta gitu. Nah kalau saya nggak menata hati bisa jadi baper tuh. Iya, betul. Jadi baperan. Kolaborasi bukannya sinerginya oke gitu ya, bukannya bapernya bawa perubahan, tapi bapernya bawa perasaan. Ujung-ujungnya jadi sebel-sebelan. Jadi bete-betean, ujung-ujungnya di blok WA-nya gitu ya. Nah, pertama kali adalah kita menata hati dulu, menata hati, kita kasih tahu ke teman-teman kolaborasi kita bahwa Nia ini tipenya kayak gini loh. Mohon maaf kalau sampai saya jadi membatasi ruang gerak teman-teman, tapi saya mungkin bisa diperlukan untuk misalnya aktivitas-aktivitas yang membutuhkan ketelatenan, ketelitian, misalnya perlu lambreta, misalnya dalam menyusun administrasi harus teliti seperti itu ya. Jadi segala sesuatunya menjadi mudah di saat kita saling berkolaborasi adalah menata hati. Setuju nggak sih Mbak Tasya sama Mbak Sali? Kolaborasi itu sebenarnya utamanya yang sering jadi konflik itu bukan kerjasamanya, tapi perasaan kita masing-masing. Ya, betul. Ya kan? Itu dulu gitu Mbak Sali mandeknya. Jadi menata hati itu penting, kunci pertama sebelum kita berkolaborasi. Ibaratnya sih sop buah tadi, kita sudah tahu nih rasa stroberi, rasa anggur gitu, rasa buah-buah yang akan kita campur, rasa melon gitu. Jadinya kita paham gitu, buah apa sih yang pas untuk kolaborasi kita gitu. Buah apa yang pas untuk dimasukkan ke sop buah untuk disantap sama-sama. Mungkin itu analogi yang sederhana dan mungkin bisa bikin seger ya di siang-siang ini kita bicara kolaborasi. Begitu Mbak Sali. Betul ya. Baik. Oleh karena itu kalau misalnya seperti itu kan kita juga setelah kita tahu ya siapa saja yang berkolaborasi dengan kita dan juga apa-apa saja ibaratnya sifat-sifatnya begitu ya Mbak Mia ya. Berarti dengan begitu kita harus selalu mengerti atau sama-sama saling mengerti, Mbak Mia? Iya, betul. Jadi biasanya kalau sudah menata hati itu yang basic banget. Menata hati kita naik kelas sedikit deh, udah menata hati kita menata diri. Ya, kalau menata hati itu maksudnya kita pingin dihargai gitu ya, tapi kita juga menghargai orang lain. Tapi kalau sudah menata diri, kita sudah paham dengan siapa kita bekerja sama, kita ada di posisi mana. Pastinya menata diri kita di rumah dengan menata diri kita di kantor beda. Gitu ya. Kalau menata diri di rumah sebentar-sebentar Mbak ambilin ini, Mbak ambilin itu gitu ya. Tapi kan kalau di kantor kalau kita bilang seperti itu ya ada sama orang lain dilempar pulpen ya. Mbak Sali tolong ambilin pulpen, Mbak Tasya tolong bisa jalan gitu ya. Yang ada dilempar tuh ya menata diri. Nah, pentingnya menata diri ini adalah bagaimana kita beradaptasi dengan segala macam lingkungan. Gitu. Nah, itu juga akan memudahkan kita untuk bisa berkolaborasi. Biasanya Mbak Sali, Mbak Tasya mau berkolaborasi pertama kali adalah orang-orang yang diajak kerjasama. Yang dia pertama kali bisa manage dirinya, setuju nggak? Betul. Kalau dia udah nggak bisa manage dirinya, biasanya tuh udah langsung dicoret sama kita, begitu ya. Jadi penting tuh udah bicara menata hati, akhirnya bicaranya adalah menata diri. Nah, kalau sudah bicara menata diri, itu mungkin kita nggak perlu susah-susah berkolaborasi, bisa jadi kesempatan banyak datang ke kita. Gitu. Ayo dong Mbak Tasya, aku mau kerja sama nih, Mbak Sali aku mau kerja sama, karena saya lihat
Mbak Sali misalnya tipenya orangnya rapi, Mbak Tasya orangnya misalnya disiplin gitu. Itu penting tuh di awal gitu ya, dari menata hati, menata diri, selanjutnya mungkin akan lebih mudah kita berkolaborasi dengan orang lain. Begitu. Jadi memang fokusnya internal dulu sebelum kita bicara kerjasama eksternal. Karena paling mudah makanya kita ada puasa ya 1 bulan. Awalnya pertama kali puasa 1 bulan bukan untuk menahan hawa nafsu orang lain ya, tapi hawa nafsu diri sendiri. Nah itu ternyata dikasih waktu tuh satu bulan hanya untuk kita mempersiapkan bahwa kita bisa berperang sama hawa nafsu diri kita sendiri. Nah begitu juga kolaborasi itu gampang ya diucapkan tapi sulit dipraktekkan. Yes, betul sekali. Itu versi saya ya. Ya, betul. Oke, betul sekali. Baik. Ya. Baik, Mbak Mia, Mbak Tasya, kita break dulu ya. Silakan. Dan kembali lagi Smart Listener, kami ingatkan untuk Anda yang mau bergabung bersama kami untuk ikutan kuis Smart FM, silakan Anda langsung bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 312 889. Anda bisa menjawab pertanyaannya, apa nama kegiatan bertukar barang dengan barang lain tanpa menggunakan uang? Sekali lagi, apa nama kegiatan bertukar barang dengan barang lain tanpa menggunakan uang? Ada sebuah hadiah, ini mungkin khususnya buat emak-emak barangkali ya, karena ada 1 buah timbangan digital seharga Rp600.000. Wow, ini penting banget ini ya, apalagi berkaitan dengan kesehatan juga ini. Nah, silakan Anda bergabung bersama kami, langsung bisa menjawabnya melalui WhatsApp di 0811 312 889. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. Selama 26 tahun kami telah menemani Anda, menginspirasi, menambah wawasan, membuka banyak hal sehingga bisnis, karir, dan kehidupan yang Anda jalani bisa semakin bertumbuh dan berkembang menuju ke arah kemajuan. Sebagai partner, kami ingin lebih dekat dengan Anda. Follow kami di Instagram @radiosmartfm959. Berbagai rekaman talk show kami dengan topik yang menarik dan sangat bernas bisa Anda dengarkan dan Anda simak di YouTube channel Smart FM. Sekali lagi, di YouTube channel Smart FM. Anda juga bisa mendengarkan kami dimanapun tanpa batas melalui streaming di www.radiosmartfm.com. Atau Anda bisa mendengarkan kami melalui Joox Music yang bisa Anda download dari Play Store. 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Your truly business partner. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, the spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu dan kapan saja tinggal dibuka. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, business and inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Siang, Smart Listener, untuk Anda yang masih mendengarkan program kami kali ini, 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner.
Apa kabar untuk Anda yang ada di Jakarta, di Makassar, Balikpapan, Medan, Banjarmasin, Manado, Yogyakarta, Pekanbaru, dan juga kota Palembang. Dan yang terakhir tentu saja yang berada di kota Surabaya. Anda masih bersama kami dan kami juga masih ditemani oleh dua narasumber kami, ada Mbak Mia Mariana dan juga Mbak Tasya. Baik, Mbak Mia Mariana, tadi kan kita masih ngobrol lagi nih tentang sop buah yang dicampur-campur jadi satu. Betul. Sebuah kolaborasi yang indah, nano-nano rasanya ya Mbak Mia. Iya. Baik, tadi dikatakan kita harus menata hati, menata diri. Otomatis kita harus tahu terlebih dulu profil orang yang akan kita ajak bekerja sama, tuh biasanya begitu ya Mbak Mia. Iya. Cuma sekarang permasalahannya Mbak Mia, mungkin saat ini kan banyak sekali anak muda yang sudah terjun dalam dunia bisnis. Nah, ini kita sebagai orang yang lebih tua, mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Pastinya kan ada gap antara yang tua dengan yang muda. Nah, ini bagaimana caranya Mbak Mia menjembatani kolaborasi antara gap antara yang lebih tua dan juga yang muda atau kaum milenial lah, bisa dikatakan seperti itu. Oke. Ya, Baik, monggo. terima kasih Mbak Sali. Jadi bagaimana menjembatani gap gitu ya? Mungkin kita semua punya handphone, pasti handphonenya semuanya sama. Sekarang mungkin ada 3G, 4G, 5G gitu ya. Tapi mungkin saya mulai dari 3G dulu deh gitu. Kita semuanya dari beragam generasi pasti ada 3G-nya. 3G-nya ini menjadi panduan kita, guideline-nya kita. Pertama adalah kita punya visi yang sama dipandu oleh yang namanya God, Allah, Tuhan, gitu ya. Kalau sudah sama, gap kayaknya nggak ada tuh istilahnya milenial, baby boomers, pensiunan, dan lain-lain, karena panduannya sudah sama. Setuju nggak sih Mbak Salim, Mbak Tasya? Silakan dikoreksi gitu ya. Kalau sudah kita berkolaborasi semuanya karena Allah, niatnya untuk menjadi kebaikan untuk sesama, akhirnya semuanya disatukan dengan satu jalan gitu ya. Jadi kalau udah bicara gap, kayaknya udah nggak ada tuh. Jadi istilah senior atau junior gitu ya, Mbak Sari. Selanjutnya ini bicaranya 3G. Selanjutnya juga untuk perbedaan gap ini, karena bicaranya 3G, tadi 1G-nya adalah God atau Allah yang menyatukan kita untuk berkolaborasi. Kedua adalah yang tadi Mbak Tasya bilang, saya setuju sekali. Bicaranya adalah goal. Gitu ya. Jadi kalau pertama bicara God ini adalah sebagai kompas, sebagai panduan. Jadi kalau bicara panduan kita sudah paham. Kalau bicaranya God itu adalah menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau sudah nyeleneh-nyeleneh kolaborasinya, kita sudah paham nih harus seperti apa. Karena kan pasti kalau sudah bicara sudah melenceng ke hal-hal yang negatif, itu sudah nggak perlu lagi diperdebatkan, berarti ini sudah nggak sejalan, sudah nggak selaras gitu ya. Nah, kedua bicaranya goal, bicaranya tujuan. Nah, kalau tujuan ini akhirnya semuanya berkolaborasi paham bahwa kita bisa mencari jalan, mencari tujuan, mencapai tujuan itu tanpa batas. Misalnya plan A nggak sesuai gitu ya, plan A ternyata buntu nih jalannya, kan nggak berarti kita selesai gitu ya, kita bisa mundur ke belakang, kita ambil jalan lain misalnya. Nah itu kalau goalnya kita sama, itu akhirnya nggak ada perbedaan gap gitu. Selanjutnya kalau sudah bicara goal, akhirnya ini versi saya sendiri, jadi silakan dikoreksi juga bahwa kita pentingnya menjadi good man or good woman. Gitu ya. Kita pentingnya juga menjadi seseorang yang baik di mata orang lain. Jadi nggak berarti pasti kalau misalnya bicara kolaborasi pertama kali akhirnya kan karena saya praktisi SDM gitu ya. SDM itu singkatannya kan yang sering kita dengar adalah sumber daya manusia. Padahal kekuatan SDM untuk menjadi good man or good woman, untuk menjadi karyawan atau apapun itu adalah sumber daya mental. Sumber daya mental, sumber daya manusia tuh kayaknya terlalu luas gitu. Tapi kalau bicara kolaborasi, yang pertama kali itu harus dipersiapkan adalah mentalnya kita. Jadi misalnya sering sekali kan kalau perbedaan gap itu ada hal-hal yang terkait, misalnya ini anak milenial kok cepet banget ya kerjanya gitu, kok promosinya keren banget, ternyata dia sudah menguasai digital, teknologi, update dengan kondisi kekinian, sementara yang digital urban ini gitu ya, misalnya golongan baby boomers atau pensiunan itu masih tergagap-gagap gitu. Nah kalau misalnya kita tidak
menguasai misalnya dari sisi mental kita, bisa jadi akhirnya konflik tuh di situ, gitu ya. Akhirnya bukannya saling berkolaborasi, bukannya saling mendukung gitu ya, tapi justru menjadi pesaing gitu. Nah, pentingnya juga akhirnya kita mempunyai 3G nih, yang tadi saya bilang. Begitu Mbak Sally. Oke, jadi ibaratnya jembatannya ini harus ada good, gold, dan juga good man or good woman itu tadi ya. Betul. Jadi kita pakai handphone yang sama, tujuannya sama gitu. Ini kan analogi yang sederhana ya, yang saya tadi bilang supaya siang-siang nggak ngantuk. Gitu. Yes, jadi makan sop buah sambil pegang handphone yang 3G. Mungkin saya beralih ke Mbak Tasya nih. Kalau dari Mbak Tasya sendiri mengenai jembatan atau gap di antara senior dan junior ini bagaimana Mbak Tasya? Kalau di aku yang sering denger ya, itu kan masalahnya, ayo dong semuanya harus go teknologi gitu, kayak kata Mbak Mia, bener memang. Tapi sebenarnya yang perlu diperhatikan lagi tuh gimana caranya kita ngobrolin ke teman-teman yang lebih muda kalau yang tua itu not all bad gitu. Nggak semua ilmu mereka tuh usang gitu. Banyak pengalaman-pengalaman mereka, wisdom tentang ketemu sama manusia lain gitu ya, untuk kolaborasi yang kita perlu dengerin gitu. Misalnya kalau aku di Marketplace gitu ada Pak Hermawan, itu kan sebenarnya udah tua, udah lumayan lah ya, udah senior. Tapi kita tuh nggak bisa bilang, wah dia nih udah jadul nih, karena nggak bisa teknologi. Enggak, kita harus dengerin cara dia ngomong. Kamu tuh kalau berperilaku sama orang harus A, B, C. Nah itu wisdom yang kita perlu tahu sebagai teman-teman yang muda. Jadi smart listener yang mungkin punya bos yang kayaknya susah banget mengikuti perkembangan zaman, ya kita juga harus compassion sih sebenarnya. Karena ketika mereka juga sayang sama kita, karena kita yang muda, kita juga harus sayang sama mereka. Itu mungkin akarnya kolaborasi itu ya, selain ada mental juga tadi kata Mbak Mia, kita juga perlu kasih sayang. Oke, wow, iya tambah lagi nih berarti ya, tambah kasih sayang ya. Tapi kadang-kadang memang tidak dipungkiri juga ya, karena mungkin baby boomers ini kan merasa bahwa bisa dikatakan karena mereka kan sudah lama, maksudnya sudah terjun di dunia bisnis ini sudah lama, mereka sudah expert lah begitu ya. Sementara yang muda-muda ini kan kamu tuh baru muncul, ibaratnya kamu tuh anak bawang begitu kan, kamu tuh belum ngerti tentang dunia bisnis. Nah ini perbedaan-perbedaan seperti ini apa yang harus dilakukan oleh mungkin oleh si anak bawang ini? Apakah memang harus mengerti tentang si baby boomers, atau mungkin baby boomers ini harus mengerti si anak bawang ini? Bagaimana ini Mbak Tasya? Itu sesuatu yang memang membentuk dinamika organisasi sekarang ya sebenarnya Mbak Sally. Banyak juga tuh ngomongin kayak, aduh aku harus gimana ya ngomong sama yang muda-muda ya, harus apakah aku harus mengomandoi gitu, nanti aku dibilang katanya ini tempat kerja yang kaku gitu. Terus kalau misalnya membebaskan nanti dibilang nggak punya prinsip, aduh bingung lagi mau kayak gimana. Tapi tiap orang, kembali lagi yang tadi sempat aku cerita sama Mbak Sally, karena tiap orang tuh punya seninya beda-beda gitu. Kalau ketemu orang, karena sebenarnya tuh teman-teman atau enggak teman-teman senior yang ada di Marketplace juga mereka untungnya menyesuaikan diri gitu sama kita yang muda-muda gitu ya. Misalnya biasanya kita sukanya maunya datang siang, kerjanya malam misalnya, mau diikutin boleh. Terus mau diskusi, pengen open for discussion, punya ide-ide baru, awalnya kaget banget, lama-lama oh udah biasa gitu. Jadi memang perlu menyesuaikan diri. Itu sebenarnya agak menyakitkan sih, karena butuh waktu ya sebenarnya Mbak Sally untuk kita saling memerlukan kayak menyesuaikan peran kita lagi gitu. Dulu kita memimpin seperti A, sekarang kita harus seperti B, karena anak buah kita yang tadinya seperti ini sekarang jadi lebih dinamis gitu. Sama-sama capek, tapi ketika sudah berkolaborasi itu sangat menguntungkan gitu. Oke, baik. Itu kalau yang dalam lingkup dunia kerja ya, maksudnya dalam satu kantor ya. Betul. Nah, mungkin ini saya juga punya satu pertanyaan begini. Kan banyak juga pensiunan yang membuka bisnis baru, ya kan? Dan biasanya tanda kutip ini bisa dikatakan sindrom pensiun itu masih ada, atau perasaan-perasaan menjabat atau perasaan-perasaan yang dia masih ingin diuangkan dan lain sebagainya. Cuma kadang-kadang untuk anak yang muda merasa ini bapak kok kayaknya susah banget sih diajak ngomong, kok bapak ini kok kayaknya nggak enak ya untuk diajak bekerja sama. Nah ini kan yang kolaborasi antara dua bisnis
misalnya dengan si Pak pensiun ini dengan si anak muda. Ini bagaimana Mbak supaya mereka bisa bersinergi? Kalau yang aku lihat ya, penting kalau udah case-nya kayak gitu, Mbak Sally, kayaknya akan lebih menarik kalau punya mediator ya. Ada nggak satu orang yang mengerti si bapak dan juga mengerti teman-teman yang kaula muda gitu. Kalau kayak gitu kayak kita akan lebih mudah gitu untuk berkomunikasi, karena sebenarnya tujuannya sama-sama untuk mengembangkan bisnisnya misalnya, atau sama-sama mau promosi atau mau kampanye atau mau ya mengembangkan bisnis lah ya in general. Kan kalau udah ada satu middleman-nya yang penyambung lidah gitu yang lebih netral akan lebih enak. Oke, baik. Kalau dari sisi Mbak Mia, saya bergeser nih ke Mbak Mia nih. Halo Mbak Mia. Ya, halo Mbak Sari. Kalau dari sisi Mbak Mia bagaimana ini? Seperti yang tadi saya tanyakan ke Mbak Tasya, tapi ditahan dulu Mbak, jangan sekarang dulu gitu jawabnya, nanti disimpan dulu. Baik, kembali lagi Smart Listener, kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di Smart FM Quiz. Anda bisa menjawab pertanyaan kami, apa nama kegiatan bertukar barang dengan barang lain tanpa menggunakan uang? Sekali lagi, apa nama kegiatan bertukar barang dengan barang lain tanpa menggunakan uang? Ada hadiah 1 buah timbangan digital seharga Rp600.000. Silakan Anda bisa menjawabnya langsung melalui WhatsApp kami di 0811 312 889. Sekali lagi di 0811 312 889. Kami akan kembali lagi setelah break yang berikut ini. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Yang kedua adalah bagaimana caranya mencuri perhatian. Mencuri perhatian dari audiens di menit-menit awal ya. Aku suka banget dengerin Smart FM karena dari perbincangannya bisa mendapatkan wawasan dan pengetahuan, terutama dalam membangun bisnis atau ingin berkembang dalam berbagai bidang. Dan sekarang dengan kemajuan teknologi, semua perbincangan tadi diramu dengan sangat-sangat simpel sehingga Anda langsung bisa mendapatkan solusi atau juga trik dalam membangun bisnis atau keuangan atau ingin mengembangkan diri Anda. Ayo dengarkan podcast Smart Inspiration. Anda bisa klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM. Sekali lagi, klik bit.ly/Spotify Radio Smart FM dan nikmati berbagai inspirasi untuk menjadi yang terkini. Smart FM, your truly business partner. Smart FM, Business and Inspiration, part of KG Radio Network. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda. Dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Anda tengah menyimak rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Selamat siang, Smart Listener, untuk Anda yang ada di Jakarta, Makassar, Balikpapan, Medan, Banjarmasin, Manado, Yogyakarta, Pekanbaru, Palembang, dan juga yang ada di Surabaya. Kita masih ada di rangkaian siaran bersama
26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Baik, dan kita masih bersama dengan narasumber kami, ada Mbak Tasya dari Temak Plus dan juga Mbak Mia Mariana. Baik, Mbak Mia, tadi yang sudah kita singgung sedikit Mbak Mia mengenai pertanyaan saya mengenai dilema dari seorang bapak yang pensiun ya, yang biasanya kan sudah mulai banyak nih saat ini kan berbisnis ya, tapi mungkin mereka ingin berkolaborasi dengan anak muda yang punya pemikiran-pemikiran yang lebih maju atau lebih kekinian. Tapi kadang-kadang stucknya itu ya itu tadi di obrolan-obrolan ataupun mungkin mensinergikan kolaborasi ini. Nah, bagaimana Mbak Mia kalau menurut Anda? Baik, jadi memang sering sekali ada gap ya antara bapak yang pensiun dengan anaknya nih yang para milenial. Mungkin bapak pensiun ini di masanya dia, di masa aktifnya dia berkarir gitu ya, dia mengenal ada sosok teladannya tuh ada 3 Su, yaitu Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono misalnya ya. Setelah milenial anaknya justru nggak kenal 3 Su itu, kenalnya Zuckerberg. Zuckerberg gitu ya, sementara si bapak nggak tahu siapa itu Zuckerberg gitu ya, karena si bapak ini taunya bahwa perkembangan Indonesia itu dikendalikan oleh presiden. Tapi sekarang perkembangan Indonesia dikendalikan oleh Facebook gitu ya, medianya kolaborasi sedunia, medianya si Zuckerberg ini, si foundernya. Ini aja komunikasi ini aja jadi gap, sama-sama Su tapi beda orang gitu ya, yang 3 dari lokal gitu, yang satu adalah dari luar negeri. Akhirnya penting sekali prinsip yang namanya gap ini. Prinsip gap itu adalah, mungkin kalau saya tuh memang sering sekali otaknya suka tulalit ya, jadi lebih senang akronim supaya saya juga lebih mudah. Gap ini pertama kali adalah pentingnya antara si bapak dan si milenial ini adalah gagasan, ide-idenya, apa yang difikirkan itu dikomunikasikan. Karena bisa jadi kalau nggak dikomunikasikan akhirnya ada konflik dan jadi prasangka-prasangka, seperti contoh si Soekarno, Soeharto, Susilo Bambang Yudhoyono dan Zuckerberg. Ini adalah sesuatu yang kamu tahu nggak Su gitu kan? Oh, saya tahu Su, tapi sebenarnya ternyata pikiran Su-nya itu berbeda gitu ya. Jadi pentingnya itu dikomunikasikan. Cara komunikasinya juga akhirnya kita juga lebih paham ya gap-nya. Ini pertama gagasan ide dipikirkan itu harus dikomunikasikan. Hanya itu harus sama-sama aktif gitu. Karena bisa jadi yang pensiunan ini merasa saya kan hire kamu, harusnya kamu dong yang aktif. Kan saya udah gaji kamu gitu ya. Tapi si milenial berpikiran gini, kan Bapak udah gaji saya, harusnya Bapak dong yang arahin saya. Gitu. Sering sekali akhirnya hal-hal seperti ini main tunggu-tungguan. Benar nggak sih Mbak Tasya? Gitu ya. Si milenial merasa dia bekerja harusnya diarahkan. Sementara si Bapak harusnya saya gaji kamu, harusnya kamu yang bisa memberikan banyak pencerahan. Akhirnya pentingnya dua-duanya harus aktif dalam hal perbuatan. Jadi nggak ada lagi istilah saya yang atasan, saya bawahan, saya karyawan, dan lain-lain gitu ya. Jadi semuanya bicaranya supaya gapnya tidak ada adalah pertama pikiran gagasan dikomunikasikan, terus harus aktif dalam hal perbuatan. Selanjutnya bicaranya adalah P. P ini apa? P ini adalah panca indera. Panca inderanya kita itu benar-benar harus diaktifkan. Karena anak-anak sekarang gitu ya, saya ngomong sama Mbak Sali, sama Mbak Tasya, itu kita ngomong secara verbal, secara muka, tapi mata kita di handphone. Setuju nggak sih? Tapi kita nggak masalah gitu, karena kita udah tahu gitu kan, saya Mbak Sali ngomong apa kabar Mbak Tasya, apa kabar, tapi sebenarnya otak kita tuh lagi balas chat tuh di WA. Ya, sementara si pensiunan ini merasa nggak sopan gitu, namanya ngomong tuh harus matanya tuh natap, mulutnya tuh kelihatan mangap-mangapnya gitu ya. Nah itu ternyata juga menjadi satu problem sendiri, dan juga pentingnya juga bahwa kekuatan kolaborasi adalah di telinga kita. Maksudnya apa di telinga? Adalah fokus untuk selalu menjadi pendengar yang baik. Begitu ya. Jadi panca indera itu ternyata nggak cuma sekedar mata, lidah, telinga gitu ya, tapi bagaimana sih mengaktifkan? Karena ternyata perbedaan teknologi aja, mengaktifkannya aja juga udah beda. Ya, saya mungkin punya anak milenial juga gitu ya, ngomong tuh kayaknya udah paham lah gitu ya. Kita juga sama-sama akhirnya sudah paham, tapi beda dengan pensiunan. Mungkin seperti itu sih Mbak Sari. Jadi pentingnya
kita gap ini adalah gagasan idenya dikomunikasikan, aktif dalam perbuatan, dan panca inderanya itu juga sama-sama diaktifkan juga, karena panca indera ini yang membuat kita jadi baperan nih, jadi perasaan kita jadi tadi ya sumber daya mental kita jadi merasa nggak dihargai. Kalau misalnya saya ngomong, misalnya saya sebagai seorang pensiunan gitu ya, sebagai nenek-nenek gitu, terus saya meng-hire Mbak Tasya yang milenial jiwa muda gitu, tiba-tiba hanya bicara komunikasi matanya nggak natap, itu bisa dendamnya lama tuh ya, bisa merasa tidak dihargainya lama gitu. Itu sih hal sederhana ya. Terima kasih Mbak Sari. Itu pengalaman saya. Jadi gestur tubuh tuh penting banget ya Mbak Mia ya. Betul, iya. Jadi kalau ngobrol tuh memang harus tatap mata dua arah begitu ya. Iya, lain kalau saya sama Mbak Tasya sama Mbak Sali mungkin sudah tahu sama tahu gitu ya, karena kita ngomong sambil kayaknya nggak ada sekarang ngomong nggak pegang handphone gitu. Tapi kalau sama pensiunan kan beda. Betul sekali, beda sekali. Iya, baik. Nah, tapi Mbak Mia, kalau kita mau menjalin sebuah kolaborasi, tentu saja harus ada kepercayaan di antara kedua belah pihak. Nah, ini bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang dipercaya, Mbak? Misalnya kita punya produk nih, ataupun kita punya jasa yang oke, begitu ya. Cuma kan orang yang kita ajak kolaborasi belum tentu dia kan ngeh atau mungkin paham. Emang kamu punya produk bagus, emang kamu punya jasa bagus. Jadi bagaimana caranya menimbulkan rasa percaya dari pihak yang mau kita ajak berkolaborasi? Oke, baik. Penting sekali kalau berkolaborasi itu bicaranya trust gitu ya. Kalau saya selalu bilangnya trust itu kalau kita cerita sama orang bukan trust terus gitu kan. Terus soalnya bahasa di Indonesianya terus pakai T gitu ya. Jadi pada saat saya mau berkolaborasi misalnya sama Mbak Sali, trust itu biasanya apa yang diomongkan orang lain tentang Mbak Sali. Gitu. Biasanya apalagi pekerjaan itu butuh referensi gitu ya. Butuh pihak ketiga yang bercerita. Nah, biasanya misalnya saya tanya sama Mbak Tasya yang kenal sama Mbak Sali. Mbak Tasya, Mbak Sali itu tipenya kayak gimana sih, bla bla bla. Terus itu artinya trust gitu ya. Dari orang-orang sekitarnya yang menceritakan tentang seseorang, tentang kebaikannya, tentang hal-hal yang tadi menjadi good man or good woman itu sebenarnya bukan kita yang bercerita, tapi orang lain yang bercerita. Bagaimana orang lain bisa memberikan istilahnya testimoni. Akhirnya kita menjadi yakin. Pasti aku yakin juga Mbak Sali atau Mbak Tasya gitu ya. Sering sekali kita sebagai emak-emak itu kendala yang namanya pengasuh. Atau misalnya Mbak deh di rumah gitu. Kebayang nggak sih misalnya Mbak Sali sama Mbak Tasya tiba-tiba datang orang mau kerja langsung aja datang gitu. Pasti kita akan hati-hati, kita tanya dulu, kamu tahu ini dari mana? Tahu rumah saya dari mana? Padahal dia bilang, Bu, saya kerjanya bagus, saya bla bla bla. Pasti kita akan tanya dulu, referensinya siapa nih? Si Mbak ini bisa datang. Pasti kita butuh orang lain yang memberikan satu testimoni tentang si Mbak. Nah, itu pentingnya menjadi trust, bukan tentang kita ya, bukan kita yang bercerita, tapi orang lain yang bercerita. Akhirnya, oh si Mbak ini adalah temannya si A, dan si A ini kita kenal. Nah, itu akhirnya lebih mudah kita berkolaborasinya di rumah kita. Itu sederhananya analoginya seperti itu, Mbak Sari. Jadi trust itu adalah penting kita bangun, tapi bukan kita yang bercerita, tapi orang-orang sekeliling kita yang memberikan testimoni tentang diri kita. Begitu. Oke, baik, iya. Baik, nggak terasa tahu-tahu sudah hampir 1 jam ya, Mbak Mia, Mbak Tasya, kita ngobrol-ngobrolnya ya tentang kolaborasi ini. Betul, berawal dari sebuah dan lain-lain. Iya, betul, sebuah 3G. Jadi semua banyak nih ilmu yang didapatkan, menjadi sebuah inspirasi juga untuk smart listener juga sedang mendengarkan siang hari ini. Jadi nggak ngantuk, yang tadinya agak-agak ngantuk, jadi nggak ngantuk nih. Baik, closing statement mungkin Mbak Mia dan juga Mbak Tasya mengenai apa yang sudah kita bahas siang hari ini mengenai sinergi dalam berkolaborasi. Silakan Mbak Mia. Oke, sinergi dalam berkolaborasi memang saya menggunakan analogi yang sangat singkat sekali bahwa kita ibaratnya sebuah sebelum kita berkolaborasi adalah kita pentingnya melihat keunikan diri kita, mensiasati keterbatasan kita awalnya dengan menata hati, selanjutnya menata diri. Terima kasih Mbak Sali. Terima kasih Mbak Mia. Mbak Tasya, monggo. Kalau kolaborasi berarti kita harus mulai dari goal kita untuk tahu kekurangan kita dan apa sih
value-value yang bisa kita tukarkan sama orang lain. Oke, baik. Terima kasih juga untuk Mbak Tasya. Dan untuk Anda, Smart Listener yang sudah bergabung bersama kami, yang sudah mengikuti Smart Quiz kami sore hari ini, ada 32 orang yang sudah mengikuti kuis melalui WhatsApp kami. Jawabannya tadi, pertanyaan dulu ya. Pertanyaannya adalah, apa nama kegiatan bertukar barang dengan barang lain tanpa menggunakan uang? Jawabannya adalah barter. Nah, ini pasti saya yakin sekali banyak sekali yang bisa menjawab hal ini ya. Dan pemenangnya hanya satu orang yang berhak mendapatkan hadiah satu buah timbangan digital seharga Rp600.000. Selamat untuk Bapak Setiawan yang ada di Surabaya. Nanti akan kami hubungi Bapak Setiawan yang sudah mengirimkan WhatsApp ke Smart FM dan siap-siap untuk mendapatkan hadiahnya ya dari Smart FM. Terima kasih sekali Mbak Mia, Mbak Tasya untuk ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih Mbak Sali, Mbak Tasya. Selamat ulang tahun untuk Smart FM. Terima kasih. Ya, ditunggu lagi untuk next obrolan selanjutnya. Baik, terima kasih. Thank you Mbak Sali. Ya, baik, terima kasih sekali Mbak Tasya. Baik, Smart Listener, itulah tadi obrolan kita siang hari ini dalam rangkaian siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Saya Seli Diantara pamit, selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih Anda baru saja menyimak siaran bersama 26 tahun Smart FM Network, your truly business partner. Dapatkan inspirasi berikutnya untuk kemajuan bisnis, karir, dan kehidupan Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia, business and inspiration, part of Kompas Gramedia Radio Network. Smart FM.